Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita akan membahas videonya Bang Heri Pras yang memberikan pembelaan kepada Ustadz Dr. Zainal Abidin dan di situ dia juga merosting Gus Sani Uye. Heri Pras juga pernah ditantang oleh yang bersangkutan ini untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan dia, dan saya mencatat semua pertanyaannya dan saya menjawabnya di video yang ini lengkap. Dan ketika saya jawab, apa yang terjadi teman-teman? Dia emosi, yang bersangkutan ini emosi. Yang pertama di situ Bang Heri Pras mengatakan bahwa dia mengaku pernah ditantang oleh Gus Sani Uye mungkin untuk berdiskusi atau untuk berdebat. Nah, menurut saya di sini Gus Sani Uye itu salah ya. Seharusnya dia jangan menantang Bang Heri Pras. Kenapa? Karena Gus Sani Uye itu kan santri, ahli ilmu. Sedangkan Bang Heri Pras ini adalah ahli pencak silat. Jadi tidak nyambung. Nanti Gus Sani Uye membacakan kitab, Heri Pras masa mau mencak-mencak kan tidak mungkin. Walaupun Bang Heri Pras merasa sangat pede dengan jawaban-jawaban yang diberikannya kepada Gus Sani Uye, tetapi hanya orang-orang yang ahli ilmu yang bisa mengetahui bahwa jawaban itu sangat dangkal dan tidak sesuai dengan konteks pembicaraan. Kemudian yang kedua, dia mengatakan Gus Sani Uye emosi. Ya, sebenarnya kalau saya melihat dari video-videonya Gus Sani Uye itu, Gus Sani Uye itu orangnya tidak pernah emosi ya, tetapi konten-kontennya itu selalu membuat teman-teman dari jamaah Salafi Wahabi yang malah emosi dan kepanasan. Sampai ada salah satu jamaah Wahabi yang mendoakan Gus Sani Uye dan Gus Afandi ini supaya segera mati. Dia itu katanya ada di depan Ka'bah dan dia berdoa kepada Allah, yang doanya begini teman-teman ya. Apabila Afandi Uye ini, Afandi dan Uye ini, mereka di atas kebatilan, mereka di atas kesesatan, maka kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala, moga Allah memberikan mereka, moga Allah Subhanahu wa taala berikan mereka petunjuk. Kalau tidak, semoga Allah Subhanahu wa taala segera membinasakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera membinasakan mereka. Seperti itu, apa ini nggak emosi namanya. Dan kalau kita melihat, membandingkan antara video yang dibuat oleh Gus Sani Uye dengan video yang dibuat oleh Bang Heri Pras, kalau Gus Sani Uye itu selalu mendatangkan referensi dari kitab-kitab dan ulama salaf. Dan sambil melucu-melucu ya. Tetapi kalau Bang Heri Pras itu hanya omong doang begitu. Hanya nampilkan video cuplikan orang yang dianggap buruk lalu dikomentari dengan omon-omon saja tanpa membawakan data-data atau berdasarkan ilmu. Jadi hanya berdasarkan ngomong saja begitu. Maka mungkin itu sebabnya Gus Sani Uye menjuluki Bang Heri Pras ini selain pesilat fisik juga pesilat lidah. Jadi langit itu kursi nomor 8, aras nomor pinten? Nomor 9. Ning langit ingkang kaping 9 Allah istiwa. Jadi seperti ditanyakan oleh santri kemarin, Allah itu di atas langit yang mana? Ini dijawab sama Kiai Maimun. Nomor 9. Kata beliau, arsy itu adalah langit juga teman-teman, yaitu langit ke-9 katanya. Intinya. Nah, coba lihat di sini. Bang Heri Pras menonton video Kiai Maimun Zubair, kemudian menggunakan video itu untuk membantah Gus Sani Uye. Jadi setelah mendengarkan video Kiai Haji Maimun Zubair almarhum, Heri Pras mengatakan bahwa arus itu adalah langit yang ke-9. Apakah itu maksud penjelasan dari Kiai Haji Maimun Zubair itu ya? Saya pikir bukan begitu maksudnya ya. Jadi di situ dijelaskan di antara makhluk-makhluk Allah yang sangat besar ini, Allah menciptakan 7 lapis langit. Langit pertama sampai langit ke-7. Nah, di atas langit ke-7 itu katanya adalah kursi. Kemudian di atas kursi itu baru arus. Jadi arus itu adalah urutan yang ke-9 teratas karena arus itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Dan ini tidak menunjukkan bahwa itu adalah sebagai tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy itu menunjukkan bahwa Allah Maha Tinggi, menunjukkan bahwa Allah Maha Agung.
bukan ingin menunjukkan bahwa Allah itu istaqarra atau bertempat di sana, bukan. Intinya Allah di atas lah, bukan di mana-mana. Intinya Allah Maha Tinggi, Allah Maha Agung. Ya, tidak perlu memberikan arah dan tempat kepada Allah. Munazzahun anil makan waz zaman. Allah itu suci dari bertempat dan berarah. Sudah selesai sampai di situ. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa itu menunjukkan bahwa Allah itu Maha Tinggi. Bukan Allah itu bertempat di sana. Itu intinya ya. Ganjar Pranowo saja sendirian bisa mengucapkan saya bersama kalian. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan dipertanyakan menggunakan akal, teman-teman. Menggunakan akal untuk menyelidiki kuasa Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mengerikan, teman-teman. Mengerikan. Jadi Al-Qur'an itu memang diperuntukkan kepada orang-orang yang berakal. Padahal Allah sendiri yang memerintahkan kita baca Al-Qur'an itu dengan tadabbur, dengan tafakkur. Apa sih maksud tadabbur dan tafakkur itu? Menggunakan akal pikiran kita untuk memahami ayat itu. Karena ayat Al-Qur'an itu selain membacanya mendapat pahala, juga harus dipahami. Cara memahaminya bagaimana? Pakai hati yang bersih dan pakai akal pikiran, Pak. Jadi, saran saya kepada Bang Heri Pras, mulai sekarang gunakan akalnya ya. Gunakan akalnya untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an, bukan menggunakan akal untuk membayangkan zat Allah bagaimana. Kalau itu sudah jelas hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fillah." Berfikirlah kamu tentang ciptaan-ciptaan Allah, tentang ayat-ayat kauniyah, jangan memikirkan zat Allah. Dan ketika Ustadz Zainal Abidin memberikan tanggapan seperti itu, santri ini malah menjawab dan memamerkan kitab juga, teman-teman. Tetapi ketika memberikan pernyataan di video itu, dia bukan menjawab masalah bid'ahnya imsak, tapi menjawab sesuatu yang lain, teman-teman. Ya Allah, ya Allah. Apa itu? Yaitu tentang mengusap wajah. Bid'ahnya mengusap wajah. Padahal yang lagi dibahas tentang bid'ahnya imsak, tiba-tiba dibawa ke bid'ahnya mengusap wajah. Nah ini, jawaban Bang Heri Pras yang seperti ini nih. Itu jangankan untuk memahami kitab, untuk memahami konten Gosani Uye saja dia tidak sanggup. Padahal jelas-jelas dalam konten Gosani Uye itu menyatakan bahwa Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM itu berdusta atas nama Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam masalah bid'ahnya imsak. Karena ibarat yang dia gunakan itu bukan membid'ahkan imsak. Kemudian masalah mengusap wajah itu, Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM dikatakan berdusta juga oleh Gosani Uye karena membawa-bawa Imam Nawawi dan Ibn Bas yang menyatakan bahwa mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa itu adalah bid'ah. Padahal tidak ada pernyataan dari Imam Nawawi atau Imam Ibn Bas yang menyatakan itu adalah bid'ah. Tidak ada yang seperti itu. Nah, itulah kenapa Ustadz Zainal Abidin dikatakan berdusta oleh Gosani Uye. Coba lihat, video orang saja dia tidak paham, apalagi mau memahami ibarat yang sedang diperdebatkan antara Ustadz Zainal Abidin dengan Gosani Uye. Ya Allah, teman-teman, orang-orang Salafi ini tidak benci kepada kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera membinasakan mereka. Orang-orang Salafi ini tidak benci kepada kalian. Tumpahin darahnya, tumpahin darahnya, tumpahin darahnya. Orang-orang Salafi ini tidak benci kepada kalian. Muhammadiyah itu firqah dhallah, NU firqah dhallah, Jemaah Tabligh, Jemaah Tabaligh. T-O-Y-O-T-A. Dibaca? Mobil. Baiklah teman-teman, mungkin di konten kali ini itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.